Sekolah Dasar Impres Bagus 1 di bawah kepemimpinan Pak Amran SPD. Kita lihat anak-anak sudah mulai selesai dan kembali ke sekolah hari Jumat. Kita melangkah masuk. Rapi dan tertib. Kita bincang-bincang sejenak ke dalam menemui Bapak Kepala Sekolah Pak Amran SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini hari Jumat, kita bincang-bincang kepada Kepala Sekolah Pak, siapa lagi namanya Pak? Amran Suhaib. Amran Suhaib. Ya. Nah, baru masuk juga ini Pak atau sudah ini? Baru jalan 4 bulan Pak. Alhamdulillah. Tentu Bapak sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai leader di SD apa lagi Pak? SD Impres Bakung 1. SD Impres Bakung 1. Bakun 1. Ya. Tentu Anda sebagai kepala sekolah yang baru sekaligus melanggen ke depan ingin mencetak prestasi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di sekolahnya Bapak? Ya, terutama ya SDM. Iya. Artinya SDM ini bukan cuma stakeholder yang ada atau guru, tapi terutama juga anak-anak. Artinya diberi ilmu, Iya. pengetahuan, kemudian akhlak. Nah, itu terutama. Karena hampir dikata akhlak ini bukan ditinggalkan, tapi dia seakan-akan melupakan Oh iya. norma-norma, aturan-aturan, sehingga tidak kelihatan itu bahwa oh ini anak ini berkarakter. Nah, ini. Jadi karena sehingga kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dilakukan dengan santun, sopan, beretika ini tidak kelihatan, tidak nampak. Inilah yang harus kita dijadikan literasi di sekolah ini. Karena buat apa pintar kalau tidak bermoral? Iya. Tidak berakhlak, tidak ada gunanya. Inilah yang saya jadikan sebagai preferensi prioritas yang saya harus lakukan. Terutama kebiasaan-kebiasaan itu di mana Pak Wali ini menganjurkan literasi seperti kebersihan, lihat sampah ambil. Ini hal-hal yang sepele ini, sekecil ini kelihatan. Jadi kalau kita melihat saja lantas tidak ada tindakan itu percuma. Retorika saja tidak ada gunanya, tapi harus ada actionnya Pak. Itu saya kira begitu barangkali sementara. Wih, tapi luar biasa Pak ya. Bapak punya peran pertama adalah peningkatan SDM. Yang kedua adalah akhlak karimatul untuk semua, baik guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Yeah. Yang ketiga ada aplikasi daripada pengertian SDM dan akhlak. Wah, luar biasa. Terus kita lihat lagi sekarang ini Pak, adanya kurikulum merdeka dan indikator sekolah bergerak. Bagaimana pandangan Bapak ini? Ya, saya setuju. Apapun itu kita harus menjemput Pak, karena situasi kondisi sekarang ini mau tidak mau kita harus menerima, dan itu harus, ya saya mengatakan ini bukan cuma satu kali kita bersosialisasi, bukan cuma satu kali kita pelajari, tapi ini harus berulang-ulang. Jadi istilahnya redundant. Iya. Berulang. Iya. Jadi kalau tidak bisa kita mengimplementasikan itu, tidak bisa kita memahami itu. Jadi kita harus sering berkolaborasi lah dalam hal ini. Dan yang namanya hal baru Pak ya. Iya. Pasti banyak pertanyaan, pasti banyak jangan sampai kita jadi tampilus, bingung seperti apa, di mana kita mengawali ini. Nah, inilah yang kita harus jemput. Kita harus banyak bertanya, kita harus duduk bersama bagaimana mengawali ini, bagaimana kita memulai ini. Seperti apa endingnya sebentar. Ya betul Pak, karena Pak Wali juga dan Kepala Dinas juga seiring selalu mengatakan jagai anak. Harapan ini barangkali tertuju kepada kita semua memberikan terbaik untuk anak kita sendiri. Kira-kira bagaimana menurut Kalau Bapak? cara pandang saya begini Pak, sekiranya semua orang tua termasuk guru atau stakeholder yang ada di sekolah itu berperang semua. Kita harus bermitra, kita harus menyampaikan semua. Begini Pak, kalau di sekolah ditanyakan bagaimana peran kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah,
tentang mana, tentang itu kita lakukan Pak. Tapi kita harus bermitra, membantu juga, menyampaikan juga kepada orang tua di rumahnya masing-masing, karena itu yang berperan penting di dalam itu Pak. Artinya kita tidak cukup dalam hal ini. Jadi jadi begini Pak, saya mau bukan cuma di sekolah, tapi cukup perannya orang tua di rumah juga. Karena secara internal itu peran penting itu orang tuanya sendiri. Bagaimana itu dikatakan jaga anak. Kalau anak ini sudah terbiasa di rumah, dia beradab di rumah, saya yakin, percaya outputnya itu dia bisa Pak mengatasi apapun di luar sebentar. Karena sudah terbiasa. Luar biasa pemahaman Bapak. Jadi kolaborasi antara orang tua dan satuan pendidikan itu harus sinkronisasi Pak ya. Harus Pak. Kenapa ya? Ya, anak diantar ke sekolah, berarti diterima anak itu di sekolah. Anak sudah belajar di sekolah, berarti pulang diterima oleh orang tua. Sinkronisasinya di sini adalah aplikasi anak bagaimana memahami maunya pendidikan dengan usaha sadar, usaha stakeholder bersama-sama dengan STM, akhlak, moralitas, sehingga kebersihan itu bagian daripada iman sehingga dapat kita simak dengan baik. Seperti itu kira-kira Pak ya. Terus stakeholder, penutup Pak, harapan Bapak untuk publik, khususnya orang tua siswa yang ada menyekolahkan di sekolah mana lagi Pak namanya? SD Impres Bakung 1. SD Impres Bakung 1 dibawa ke pimpinan Pak siapa lagi Pak nama Pak Amran Suhaib. Amran Suhaib. Bagaimana Pak itu harapan kita ini sebagai kunci statement sehingga semua tercapai sesuai harapan kita semua. Silakan Pak. Ya kalau harapan saya closing saya ya. Ya closing. Yang saya ya begini Pak. Saya cuma begini. Pemimpin yang pintar, yang hebat, anak buah yang bodoh jadi pintar. Luar biasa. Tapi pemimpin yang bodoh, yang notabene-nya tidak berkualitas, anak buah yang pintar jadi bodoh. Jadi harapannya pemimpin yang pintar, anak buah jadi pintar. Bukan pemimpin yang bodoh, anak buah jadi pintar. Mesti sharing, berjalan sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tanggung jawab bersama. Kira-kira. Terima kasih, demikian kami dari tim Perwadi News Online menyampaikan kepada seluruh publik, kiranya ada manfaat positif, mohon kiranya dipetik. Ketika ada manfaat belum nyambung, mohon kajian kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.